Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferdiansyah Saiful Hijrah ingin sedikit berbagi bagaimana seorang guru itu menempatkan posisinya sebagai guru yang memang terus-terusan mencoba hal baru dan berinovasi. Sebagai seorang guru, menurut saya hal yang paling mendasar untuk dilakukan adalah luruskan niat. Itu hal yang paling fundamental. Jika niatnya memang sudah benar, yaitu niat sebagai orang beragama, dan saya sebagai seorang muslim tentu niatnya adalah dalam rangka beribadah kepada Allah, itu merupakan sudah 50% dari keberhasilan sebagai seorang guru menurut saya. Setelah niat yang benar, maka di sana akan memberikan energi bagi kita selaku seorang guru untuk tidak diam, untuk terus bergerak. Itu poin pentingnya menurut saya. Dengan niat yang benar itu, maka kita akan terus mencari pembaharuan, inovasi-inovasi, terus menuntut ilmu, tidak berhenti di jalur formal. Misalnya kita sudah selesai S1, S2, atau S3, itu adalah jalur formal. Tetapi kita tidak berhenti di situ, kita terus menuntut ilmu yang berserakan dimanapun dengan berbagai jalurnya. Dengan ilmu yang kita dapat dari berbagai jalur tadi, maka itu akan menjadi modal bagi kita untuk berkreasi, berinovasi dalam profesi kita sebagai seorang guru. Termasuk barangkali jika kita ingin bahwa profesi sebagai seorang guru ini adalah sebagai ibadah dan pengabdian, maka apapun yang kita dapatkan, rezeki apapun yang kita dapatkan, saya yakin akan mengikuti. Ya. Jadi niatnya dulu yang benar, rezeki akan mengikuti. Termasuk misalnya hadiah-hadiah dari lomba-lomba yang kita ikuti, kemudian juga barangkali kita bisa mengisi atau memberikan ilmu-ilmu kepada guru lain, juga mendapat apresiasi di situ. Termasuk juga kita kan sebagai seorang guru tidak dilarang untuk punya wirausaha, ya, punya usaha sendiri yang tentu saja harus halal dan tidak mengganggu profesi utama kita. Itu juga saya pikir menjadi pemantik bagi kita menjadi guru yang terus kreatif, inovatif, dan prestasi itu mengikuti. Gitu ya. Jadi internal diri kitanya niatkan yang lurus, kemudian komitmen bahwa kita tidak boleh diam. Setiap hari buatlah to-do list, ya, daftar kegiatan yang harus dilakukan, kemudian buat perencanaan setiap bulannya, setiap minggunya, dan setiap harinya lakukan perencanaan itu dalam to-do list tadi. Maka ketika kita sudah berkomitmen untuk tidak diam, untuk terus bergerak, untuk melaksanakan rencana-rencana yang sudah dituliskan, maka prestasi, apresiasi, kemudian penghargaan dari orang lain, pemerintah dan sebagainya itu hanya tinggal tunggu waktu saja. Mungkin itu saja sedikit sharing dari saya. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan nih Butin sedang kuliah, saya dimintai pendapat. Jadi untuk menjadi guru inovatif dan kreatif itu, seorang guru harus mengupdate kompetensinya yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran. Kompetensi apa saja yang harus dimilikinya, terutama dalam proses
pembelajaran jarak jauh, tentunya itu kompetensi yang berbasis IT yang harus kita miliki supaya kita dapat mengajar dengan leluasa dan dapat mengerti cara pembelajarannya oleh siswa kita. Nah, itu yang bisa saya sampaikan, Bu Tin, sebagai motivasi terhadap diri kita sendiri dan kepada guru-guru yang lain kita bisa berbagi. Terima kasih Bu Tin, mudah-mudahan apa yang Bu Tin harapkan bisa sukses. Amin. Terima kasih Bunda Neni yang telah memberikan waktunya. Dan sekarang ada Pak Alam Bahtiar. Mangga Pak Alam. Ya, kalau dari saya seorang guru itu apalagi di masa seperti saat ini harus meningkatkan kompetensi dirinya, berinovasi, berkreasi begitu ya dalam menghadapi tantangan khususnya dalam melakukan kegiatan secara virtual. Karena itu perlu guru-guru itu untuk meningkatkan kompetensinya khususnya dalam hal penguasaan teknologi informasi dan komunikasi dalam hal penggunaan media pembelajaran, dalam hal penggunaan laptop, dalam hal penggunaan handphone supaya dia tidak ketinggalan dan tidak tertinggal zaman ya, sehingga bisa tetap melakukan tugas pokok dan fungsinya sebagai seorang guru. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Oke, hatur nuhun pisan Pak Alam. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Tin, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebenarnya ini terlalu tinggi buat saya ya. Saya masih guru biasa-biasa aja. Yang pertama, kalau berprestasi, mungkin prestasi saya masih di tingkat kabupaten, belum provinsi dan nasional. Hal ini, tapi yang paling bagus menurut saya adalah berprestasi untuk siswa saya, gitu ya. Nah, untuk itu kreatif, inovatif itu sangat penting banget dan mampu melihat permasalahan. Ini yang penting. Mampu melihat. Jadi, ketika kita tahu permasalahan yang kita hadapi, kemudian kita mencari solusi, dan disitulah akan muncul kreativitas dan inovasi. Nah, untuk bisa seperti itu, memang kita harus semangat untuk belajar. Belajar terus-menerus, mengeksplor banyak hal, sehingga ketika kita menemukan masalah di proses pembelajaran kita atau di ranah tanggung jawab kita akan tahu solusi yang bisa kita hadapi dengan tadi, karena kita sudah banyak pengetahuan dari hasil belajar, mengeksplor banyak hal, belajar pada siapa saja, di mana saja, dengan semangat tinggi. Gitu. Mungkin itu Bu yang saya dapat dari selama saya menjadi guru gitu ya. Wah, hebat. Semangat belajar, iya. Semangat mengeksplor diri. Mengeksplor, kemudian belajarnya terus-menerus ya. Kedua, jangan berpuas diri gitu Bu ya. Dari zona nyaman. Oh. Karena kalau kita berada di zona nyaman kita, maka kita akan stagnan di sana. Sementara ilmu itu terus bergerak. Betul. Nah, ketika ilmu bergerak dan kitanya ada stagnan dengan benteng nyaman kita, maka kita juga akan lama-kelamaan kita akan tertinggal. Dan itu yang saya lihat dari teman-teman di sekolah gitu ya. Kenapa? Karena mereka ada di zona nyamannya dan gak mau melangkah keluar. Padahal sebenarnya mereka punya potensi yang besar untuk itu. Itu yang kedua yang saya tahu. Jadi berani untuk melangkah, berani untuk berbuat, yang penting di jalur yang benar. Yang ketiga, jangan takut untuk melakukan hal-hal baru. Betul ya. Melakukan hal-hal baru
kemudian berkomunikasi, kemudian berbagi dengan teman-teman lingkungan sekitar. Karena ketika kita melakukan hal baru itu pasti banyak pengalaman, banyak ilmu yang kita dapat. Siap. Nah, kemudian ketika hal itu kita bagikan ke teman-teman, nah itu kita akan semakin expert, akan semakin bisa, semakin lancar daripada ilmu itu hanya buat kita sendiri gitu. Itu sih yang saya coba lakukan selama saya selama ini gitu ya. Wah, Tapi keren. kalau bilang prestasi saya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat siang Pak Subhan. Selamat siang, Buti. Iya. Terima kasih atas waktunya yang menyempatkan diwawancara. Nah, Bapak itu menurut saya adalah salah satu seorang guru yang sangat luar biasa, penuh dengan kreatif, inovatif, dan berprestasi. Nah, gimana nih caranya Pak? Biar saya atau kami-kami nanti guru-guru pengen seperti Bapak. Jadi di mata Bapak itu guru kreatif itu harus gimana? Inovatif itu kayak gimana? Dan ujung-ujungnya prestasi itu kayak gimana? Mangga Pak, waktu saya persilahkan. Ya. Terima kasih banyak Butin. Sebelumnya saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Subhan Hari. Bisa dipanggil Pak Subhan, bisa dipanggil Pak Hari. Ya, saya tinggal saat ini di Cijantung, Jakarta Timur, dan Kopassus. Alhamdulillah, kesibukan saya saat ini mengajar di kampus Universitas Indraprasta PGRI dan mengelola beberapa lembaga pendidikan serta aktif di berbagai kegiatan. Ya, saya ucapkan terima kasih banyak buat Butin dan teman-teman semua yang telah menyimak dan menghadiri serta mencatat, dan mudah-mudahan bisa berbagi pengalaman, berbagi cerita saya selama perjalanan wirausaha. Ya. Baik, Bapak Ibu dan kawan-kawan semua, perjalanan wirausaha saya dimulai dari dulu sejak tahun 2000. Saya saat itu menjadi guru honorer. Yang pertama saya mengajar di SMA 45, terus di Galang Farmasi, SMK Galang Farmasi, terus di SMA Muhammadiyah, saya lupa Muhammadiyah berapa gitu ya, di Depok. Terus saya juga mengajar di SMK Pariwisata dan Boga di SMK Widuri Pondok Labu. Ya, jadi pengalaman saya menarik ya untuk teman-teman dibandingkan ya, sehingga menjadi pilihan bagi teman-teman. Jadi pada saat saya mulai menjadi guru honorer itu kan tahu sendiri ya teman-teman ya, kita sebagai curhat aja juga ya begitu. Iya betul, boleh Pak, boleh. Ya, jadi ketika menjadi guru honorer dengan saya mengajar 3 sekolah, ya itu teman-teman bisa lihat itu sekitar, maaf ya kalau dihitung dari gaji ya, walaupun kita tidak selamanya menghitung dari gaji ya, itu baru mencapai 1.500.000 tahun 2009 ya, sekolah mungkin. Pada saat itu saya dengan adanya cicilan rumah itu sebulan saya 2 juta. Nah, bagaimana untuk mendapatkan bisa membayar itu dan bisa kuliah S2? Saat itu saya belum S2 Butin. Pada saat di tahun 2010 ya saya mulai melanjutkan S2 gitu. Nah, jadi ketika pada saat saya menjadi guru, dengan saya gurunya bukan guru wirausaha, tapi saya guru pendidikan biologi, pendidikan IPA. Nah, bagaimana seorang pendidikan IPA kok bisa lari ke wirausaha? Ternyata wirausaha itu bisa dilakukan oleh siapa saja dan di mana saja. Ya. Jadi gini teman-teman ya, pada saat kita mulai berwirausaha, pada saat saya berwirausaha,
pada saat itu saya memang tertarik mulai dari kecil ya, sebenarnya saya sudah berwirausaha. Nah, pada saat saya diseriuskan lagi, pada saat saya kuliah dan pada saat saya menjadi guru, saat itu saya mulai menjual atau membuka lembaga pendidikan Taman Laskar Ilmu. Itu di bidang khusus ya, jadi kita membuka sesuai dengan yang kita suka. Ya, ketika kita suka di bidang itu, maka kita lakukan itu. Sesuai yang Jangan disuka. melakukan sesuatu yang kita tidak suka. Ya, karena itu akan berdampak kepada hook atau semangat kita gitu ya. Benar, jadi benar. lakukanlah apa yang kita suka. Ya, jadi ketika kita suka itu, walaupun tidak untung materi, tapi kita suka, ya, itu untung. Untungnya apa? Kita bisa kenal orang, kita bisa mencurahkan ya. Kita bisa mengapresiasi atau menyalurkan bakat-bakat terpendam kita gitu. Teman-teman misalkan jurusan boga, tapi teman-teman suka menggambar. Ya, bisa juga teman-teman bisa membuka usahanya dengan menggambar atau jasa pembuatan flyer atau pembuatan video atau pembuatan poster ya atau logo. Nah, itu pun bisa walaupun jurusan tata boga. Jadi, ketika perjalanan saya dulu itu di SMK Farmasi, ya saya mengajar biologi, saat itu juga mengajar kimia, Bu. Ngajar juga matematik, ngajar juga fisika, tapi saya jurusan biologi. Multi talent. Alhamdulillah memang saya dulu saat SMA itu masih encer otaknya mungkin ya. Dan saya ngerti itu semua gitu. Jadi atas dasar itulah saya bisa mengajar semuanya, Bu, dan saya bisa mengerti, oh ternyata di biologi hubungan dengan kimia, di biologi dengan hubungan fisika, dan hubungan dengan IPA, dan hubungan dengan matematik. Dikombin lagi dengan semua jurusan yang bersinggungan dengan itu. Ternyata semuanya berkaitan. Ketika sudah mulai mantap di situ, wah, ini pas kalau menjadi kapita selekta kurikulum menjadi wirausaha. Oh, begitu. Jadi mulai dari pengetahuan saya belajar public speaking, mulai dari pengetahuan product knowledge, mulai dari digital marketing, ya kita mempelajari segala sesuatu. Jadi teman-teman tuh harus upgrade skill, ya belajar dari mana saja, oleh siapa saja, dan kapan saja. Walaupun orang itu lebih muda dari kita, ya kita lihat kemampuan dia dan itu yang disampaikan objektif ilmiah, pelajari itu, eksekusi, praktekkan. Nah, balik lagi ketika usaha di SMK Pariwisata dan Boga. Ketika saya usaha pariwisata dan Boga, bisnis yang saya jalankan adalah bisnis travel dan bisnis properti. Malah travel dulu ya? Ya, travel dan properti. Pada saat itu, sebelum travel dan properti, saya sudah berjalan bisnis lembaga pendidikan bimbingan belajar dan kursus. Itu sudah berjalan dari tahun 2005-2006 lah ya. 2005-2006 itu saya sudah berjalan. Dengan modal keahlian saya, dengan modal saya bisa ngajar matematik, fisika, kimia, biologi. Maka karena saya suka, saya buka khusus. Gitu. Kalau anak-anak yang anak-anak yatim atau yang kurang mampu atau juga apa, itu saya gratiskan. Jadi dari situlah saya gratiskan dan mereka itulah yang akan bercerita kepada yang lain sehingga banyak sekali yang bimbel dan terlibat ke saya. Itu sempat tahun 2013-14 itu, banyak peningkatan permintaan bimbingan belajar dan privat. Ya memang awal-awal itu tidak langsung besar, tidak langsung wah gitu ya. Kita membuka itu dari yang sederhana dulu. Apa yang ada pada diri kita, buka itu. Dan modal sederhana. Ya, jika teman-teman punya modal hanya 500.000 atau 100.000 lah, ya, pakai, gunakan itu. Jangan sampai teman-teman itu, maaf ya, atau yang guru honorer ya, karena saya juga punya pengalaman guru honorer,
Jangan sampai minjem ini, jual itu. Kalau jual itu masih bisa ya, minjem sana sini ya sampai menggunakan kartu kredit. Nanti teman-teman akan terjebak sendiri. Ya, jadi kalau memang punya modal ada 100.000, gunakan itu. Teman-teman bisa membuka buat jasa khususnya, bikin spanduknya, minimal banget tuh spanduk. Kalau yang punya jasa khusus, apalagi yang kimia, bisa fisika, wih, good. Ya, kita bisa bersinergi nanti dengan Yayasan Kawis ya. Kalau memang teman-teman membutuhkan legalitas yayasan. Kalau belum mampu, bikin yayasan sendiri. Kalau yang sudah mampu, saya banyak sekali, Bu, sekarang ini permintaan buat bikin yayasan, bikin PT, bikin CV. Jadi walaupun saya punya yayasan sendiri atau punya sendiri, tapi saya mengajarkan juga ke teman-teman yang mau bikin sendiri, silahkan. Saya siap membantu dan berkonsultasi sebagai konsultan pendidikan teman-teman semua. Kembali lagi ke tadi, ketika bisnis travel dengan properti, ya apalagi saya mengajar fisika, kimia, biologi, alhamdulillah itu masih bisa berbagi waktu. Jadi yang perlu teman-teman benar-benar pegang, ya saat teman-teman mengajar, fokuskan mengajar. Ketika memang di jam mengajar itu memang sudah selesai, baru bisa sambil berbisnis. Jangan dicampur aduk, ya. Jadi jangan campur aduk. Kalau memang belum pas waktunya. Kalau memang lagi istirahat masih di sekolah sambil berbisnis, silahkan. Gitu. Dan satu lagi, ketika teman-teman mau berbisnis tapi ada kerjaan utamanya itu sebagai guru, selesaikan dulu, tunaikan dulu amanah teman-teman dengan orang lain, baru lanjutkan bisnis teman-teman. Gitu. Kenapa? Karena si konsumen, atau misalkan ternyata konsumen adalah rekan guru kita, tetapi kita mereka melihat kinerja kita itu bagus, tanggung jawab, mereka pasti beli. Tetapi kalau teman-teman udah kesana kesini, ini kerjaan bagi rapot belum selesai, gitu ya, terus bikin soal belum, udah kesana kesini ngejain ini itu gitu ya, itu justru teman rekan sejawat pasti tidak akan respon. Kenapa? Ini pasti nih orang kayak begini, ketika kita beli produk ke dia, itu pasti akan tidak tanggung jawab orang seperti ini. Gitu. Jadi tunaikan dulu, tuntaskan dulu amanah teman-teman dengan orang lain. Itu ketika kalian melakukan jualan atau usaha. Ketika ada pesanan, ada komplainan, selesaikan. Jangan lari, selesaikan, tapi jangan terlalu untuk ganti rugi, artinya ganti rugi uang gitu ya. Tapi selesaikan masalah itu. Ketika teman-teman selesaikan, itu si konsumen akan trust dan loyal. Carilah konsumen yang organik, ya, walaupun banyak sekali dengan yang robotik. Ya. Organik itu yang loyal, bukan imitasi, bukan buatan. Artinya ketika teman-teman mungkin yang pakai FBS, ya is okay, is no problem ya. Tapi ketika teman-teman lihat banyak jumlah like, banyak jumlah komen, tidak sebanding dengan jumlah yang beli. Gitu. Ketika kita organik itu ada rumusnya, gitu ya. Jadi mungkin Butin yang ngajar kimia atau ngajar biologi ya Butin? Saya kimia. Kimia. Suaranya Butin? Saya ngajar kimia Pak. Ngajar kimia. Ya. Begitu kimia itu segala sesuatunya ada rumusnya kan ya Butin ya? Iya. Wirausaha pun demikian, ada rumusnya ternyata Butin. Itu yang saya nggak dapat waktu pertama kali saya wirausaha, buka aja gitu ya. Tapi memang ada rumusnya teman-teman ya. Ketika buka usaha, tujuan utamanya teman-teman buka usaha menjadi kreatif, guru yang kreatif, walaupun teman-teman ngajar apapun, teman-teman masih bisa wirausaha. Apa tujuan teman-teman buka usaha? Atau saya tanya Butin deh, Butin kalau buka usaha tujuannya untuk apa Butin? Ya nyari penghasilan tambah dong. Kalau sebagai guru, pasti tak ada penghasilan Pak, nggak jauh-jauh dari situ. Oke. Jadi mungkin teman-teman yang menyimak ini ya, itu tidak salah ya Butin, untuk teman-teman yang sama ya. Apakah profit yang diinginkan? Oke. Jadi perlu dibenahi dan dirapikan ya. Tujuan utama kita buka usaha adalah bagaimana kita
bisa membantu orang banyak. Itu pertama. Ketika kita muncul membantu orang banyak, pasti akan kita pikirkan nih, ini orang tuh butuh apa ya? Apa yang bisa dibantu dengan usaha saya? Gitu. Ya kayak saya dengan bimbingan belajar awal-awal nih, saya rencana cuma membantu anak yatim kurang mampu gitu ya. Tapi secara langsung tuh tetangga-tetangganya sekitarnya pada masuk gitu. Ya tadi tujuannya untuk itu gitu ya. Jadi mereka pakai donasi seikhlasnya awal-awal. Donasi seikhlasnya, terus lama-lama saya bikin per bulan dengan harga murah 50.000 per bulan, seminggu 2 kali gitu. Nah lama-lama juga mulai banyak permintaan privat. Justru maaf buat teman-teman guru yang gaji saya guru honorer dengan privat gedean guru privat. Iya. Betul, pasti. Saya privatnya hampir sama dengan gaji dokter pada saat itu. Iya, daerah sana mah gede. Betul, Pak. Nah, jadi istilahnya tuh ketika saya memang sih dibutuhkan effort perjuangan lebih tinggi, tapi saya ngajar dari sekolah, saya ngajar di privat. Tetapi saya tetap tanggung jawab ketika saya di sekolah, jam ngajar saya jam sekian saya ngajar. Gitu ya. Setelah selesai, saya cari tambahan lain. Saya berbisnis. Ya memang kelemahan yang ada, maaf pada teman-teman ya. Teman-teman itu belum siap effort yang tinggi, artinya mudah capek. Ya. Setelah suatu itu, ketika kita mau hasil bagus, memang diawali dari yang susah, diawali dari yang sulit. Gitu. Jadi dengan kata lain, prinsipnya siapa yang kerja, dia yang dapat hasil. Jika teman-teman berjuang mau mendapatkan hasil besar, maka harus berjuang yang besar. Gitu. Nah, jangan mau hasilnya besar tapi perjuangannya kecil. Itu sama aja dengan prinsip judi. Prinsip judi itu pengorbanan yang kecil tapi mau mendapatkan hasil yang besar. Contoh, beli permen 1 tapi mau dapat hadiah mobil. Itu prinsip judi. Teman-teman mau pilih itu silahkan, it's no problem, itu pilihan. Gitu. Oke, kembali ke tadi, ke travel, properti, dan bimbel. Itu usaha saya di awal-awal. Alhamdulillah dari konsumen kita, konsumen saya yang mau beli properti dan travel, ketika mereka tidak jadi beli, nggak apa-apa. Tapi kita tawarkan produk bimbel privat. Ternyata yang closing itu privatnya, Bu. Gitu. Jadi kita dengan adanya baca status WA atau misalkan kita telepon atau kita berkunjung, ternyata mereka punya anaknya itu SD atau SMP dan butuh pendamping buat ujian atau pendamping buat ulangan. Nah, hadirlah Taman Laskar itu. Gitu. Jadi di awal dengan kegiatan-kegiatan kita untuk yang bergerak sosial, yang gratis ataupun donasi, mulai yang berbayar dan sampai alhamdulillah dari bimbel saya itu sekarang sudah bikin yayasan, namanya Yayasan Kawis. Gitu. Itu tahun 2020 legalitas baru jadi. Coba bayangin. 2009 itu saya masih berusukan, artinya masih acak-acakan gitu ya, baru mulai awal-awal dengan logo Taman Laskar Ilmu. Kita jalan aja terus, itu belum ada izin, belum ada legalitas. Yang penting ada spanduk. Ya, mulai pelan-pelan belajar untuk berusin izin. Ketika sudah besar lagi, pelan-pelan lagi urus legalitas menjadi yayasan. Gitu. Ketika yayasan sudah jadi, alhamdulillah sekarang teman-teman yang banyak PKL, Bu, anak-anak yang PKL dari SMK itu banyak sekali dengan Yayasan Kawis, sehingga pendampingan mereka wirausaha, terus mereka mulai dari punya usaha, dan mereka yang tadinya nggak bisa ngurus halal, haki, BPOM, bisa kita fasilitasi. Nah, jadi teman-teman yang memang mempunyai bakat atau mau belajar wirausaha, lakukan aja langsung eksekusi.
jangan ditunda-tunda. Jadi ya misalkan Bu Tin mau buka usaha apa, langsung eksekusi, jual. Nggak usah banyak-banyak mikir, langsung jual. Oh, jadi jangan banyak mikir ya. Jangan banyak mikir. Kebanyakan mikir itu satu tahap lalui eksekusi. Satu tahap lalui mengerti eksekusi. Jangan kumpul konsep terus. Konsep terus tapi nggak pernah dibuktikan, nggak jadi. Sama ke kimia kan harus ada buktinya juga ya Bu. Iya, benar. Wirausaha pun demikian, harus dieksekusi. Ya, ketika teman-teman punya ide bagus, eksekusikan. Teman-teman yang suka prakarya, yang suka kimia, biologi, fisika, punya hasil karya dari teman sendiri atau punya siswa, bisa di-upgrade menjadi nilai jual, bisa. Ada nilai jual ya. Itu kimia. Ya, atau bikin hasil yang fisika sama kimia, bikin center, itu bagus juga. Ya, apalagi nanti kalau bikin sabun yang ibu ngajar kimia, bisa dipraktekkan sabun. Semuanya butuh sabun. Ya, sabun cuci piring, sabun mandi, ya terus sabun, apalagi yang buat sekarang yang COVID itu ya, sabun cuci tangan. Nah, itu perlu. Ya, seperti itu Bu. Ya, mudah-mudahan teman-teman di sini terus semangat ya. Jangan pantang menyerah. Ketika teman-teman sudah mulai terjun wirausaha, pasti ada gagalnya. Gagal bukan akhir dari segalanya. Ya, terus bangun, bangkit, lakukan kembali, periksa, koreksi, evaluasi. Apa yang salah, perbaiki. Mungkin seperti itu Bu Tin. Siap lah. Teman-teman juga upgrade skill sehingga ketika nanti wirausahanya maju, bisa merekrut karyawan, bisa meng-hire teman-teman yang lain, bisa membantu teman-teman lain, merekrut karyawan, sampai bisa nanti siap ekspor. Gaya, keren Pak. Ya. Terima kasih Bu Tin. Ya, hatur nuhun Pak. Perjalanannya ternyata memang ya kitanya harus apa ya, pantang menyerah gitu ya Pak ya. Intinya di sana. Betul. Ya, alhamdulillah. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.